fakta bahwa kita sudah sangat dekat, bahwa ini benar-benar akhir zaman. Yang kedua adalah hadis Imam Ahmad berikut ini, dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir hadis ini sahih. Walaupun Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan, tetapi ulama-ulama ahli hadisnya memberatkan kepada kesahihan hadis ini. Tentang 5 fase sejarah yang pasti dijalani oleh umat Islam sejak Nabi diutus sampai umat Islam lenyap seluruhnya dari muka bumi ini. Habis-habisnya orang Islam. Rasul bersabda, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun, thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajun nubuwah fatakunu masyaallah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha, thumma yakunu mulkan 'addan fatakunu masyaallah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha, thumma takunu mulkan jabariyan fatakunu masyaallah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah ta'ummul arda. Di riwayat yang lain thumma sakat. Artinya umatku ini akan menjalani 5 fase sejarah. Awas, hati-hati, pegang ini hadis, lihat kondisi dan posisi kita di mana dalam 5 fase sejarah ini. Yang pertama kata Rasulullah, umatku akan menjalani fase kenabian. Ini fase kenabian, di mana umat Nabi langsung dipimpin oleh beliau sendiri, oleh Muhammad sendiri. Dan fase ini pasti berakhir kata Rasulullah. Seluruh ahli sejarah sepakat bahwa fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam, umat Nabi masuk pada fase kedua. Fase kedua ini umat Islam thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Umat ini akan dipimpin oleh khulafaur rasyidin dengan menggunakan konsep dan sistem kenabian. Di hadis yang lain Nabi mengatakan fase ini berlangsung selama 30 tahun. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah tahun ke-29 Hijriah tambah 6 bulan. Yang 6 bulan lagi dipimpin oleh Hasan bin Ali untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin dan meredam fitnah yang terjadi. Persis seperti kata Nabi kepada cucunya Hasan, ini penyelamat umat dan pemersatu umat nanti. Benar, 6 bulan kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tepat janji Nabi 30 tahun. Fase yang kedua, umat Islam dipimpin oleh Khilafah Rashidah yang menggunakan sistem kerajaan. Fase ini berakhir dengan penyerahan khilafah kepada Muawiyah. Masuklah fase yang ketiga. Thumma yakunu mulkan 'addan. Kemudian umat saya memasuki fase yang ketiga, di mana mereka akan dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Fase ini yang paling lama, 1227 tahun. 1227 tahun. Fase yang ketiga ini diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmaniyah. Fase ini pasti berakhir kata Rasulullah. Dan para ahli sejarah menyepakati fase ini telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Yaitu dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki oleh seorang penjagal akidah, pengkhianat umat, gembong Yahudi, Mustafa Kemal Pasha. Ya. Fase ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Jadi jika meninggal seorang khalifah, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini udah sistem kerajaan. Fase ini telah berakhir ya.
Fase ini telah berakhir tanggal berapa tadi? 3 bulan Maret 1924. Lalu umat Islam masuk pada fase yang keempat, yang Nabi katakan mulkan jabariyan. Umat ini masuk dalam kekuasaan tanpa khilafah. Tidak ada seorang khalifah pun yang memimpin umat Islam pada fase ini. Tidak ada seorang khalifah pun yang memimpin umat Islam. Ini adalah fase kekosongan khilafah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mulkan jabarian, yaitu fase kediktatoran. Awas kaum muslimin, tidak ada khilafah Islamiyah. Maka pernyataan ISIS yang mengumumkan khilafah Islamiyah, secara konsep hadis ini bukan masa khilafah. Yang kedua, secara fikih, seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah satu bumi ini, baik ulama ahlul thughur yang sedang ada di medan-medan jihad, atau ulama yang ada di atas mimbar, di atas kebenaran, di belakang-belakang meja, sepakat menolak khilafah ala ISIS. Ini bukan zaman khilafah, tapi ini adalah zaman kediktatoran. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada zaman ini umat Nabi diuji dengan sedahsyat-dahsyatnya ujian. Pada zaman ini Islam menjadi pecundang. Pada zaman ini kaum muslimin menjadi korban dan mangsa. Pada zaman ini tidak ada harga dan wibawa bagi Islam, tidak ada izzah dan kemuliaan. Pada zaman ini iman betul-betul diuji. Pada zaman inilah, ibarat Allah yang kami muliakan, munculnya Dajjal. Ibarat Allah yang kami muliakan, ada orang yang hidup paginya masih dianggap oleh Allah beriman. Saking beratnya ujian pada fase keempat, sorenya menurut Allah dia sudah keluar dari iman. Sorenya dia masih beriman, besok paginya dia sudah keluar dari iman. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Saking tamaknya dengan dunia, saking inginnya menyelamatkan hidup dunia, dia rela menggadaikan agamanya. Fase yang keempat pasti berakhir, kata Rasulullah. Fase keempat ini ternyata tidak lama, nggak pakai ribuan tahun, nggak pakai ribuan tahun. Sebentar akan saya jelaskan. Fase ini pasti berakhir. Lalu umat ini akan masuk pada fase penutup. Umat ini masuk pada fase penutup, di mana Rasulullah mengatakan bisyarahnya bahwa kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Khilafah akan kembali tegak. Khilafah Islamiyah akan kembali tegak. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, janji Allah bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh umat Islam ada dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan pada akhirnya umat Islam akan kembali memimpin dunia. Inilah dia fase khilafah ala minhajin nubuwah. Tegak kembali khilafah. Siapa yang menjadi khalifah ketika ini? Jelas orangnya, keturunan kandung Nabi Muhammad, ahlul bait beliau yang mulia yang suci, Muhammad bin Abdullah, yang bergelarkan Al-Mahdi. Yang bergelarkan Al-Mahdi. Rasul bersabda, Al-Mahdi sejak menjadi khalifah di masa-masa fase kelima ini, beliau hanya hidup selama 7 tahun saja, lalu beliau meninggal dunia. Setelah Al-Mahdi meninggal dunia, kekhalifahan dilanjutkan setahun atau 2 tahun lagi, kata Rasulullah, oleh Al-Qahtani. Pelanjutnya adalah Al-Qahtani. Dan kata beliau, Al-Qahtani ini sama adilnya dengan Al-Mahdi, sama bijaksananya, sama arifnya, sama mulia akhlaknya, sama taatnya dalam beribadah. Al-Qahtani juga meninggal dunia serentak dengan seluruh umat Nabi yang hidup di muka bumi ini. Serentak meninggal dunia.
dalam kejadian tanda besar kiamat yang ketujuh. Inilah penutup fase yang kelima, ya, di mana serentak seluruh orang-orang beriman meninggal dunia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.